Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan inayahnya pada malam yang mubarak ini kita dikumpulkan kembali di dalam majlis ta'lim, majlis zikir di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona, segala macam musibah dan bala insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan tentang ketakwaan, mabhatsut taqwa, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada di antara kalian itu sekelompok umat, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebenaran, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini para jamaah memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam kehidupan umat ini harus ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi lakar kutubad, harus ada yang berdakwah, ya, yang menyuruh kepada kebaikan, dan yang nahi mungkar juga harus ada. Jadi ibaratnya begini, kalau seperti orang menanam padi, tangki, yang menanam padi harus ada, yang membasmi hamanya juga harus ada. Paham nggih? Kalau kita menanam tok, semua sawah kita tanami, tapi ketika ada hama kita biarkan. Etorot, datang hama satu, mek siji tok, gak apa-apa wis. Datang hama lagi dua, datang hama tiga, empat, lima, kita biarkan. Akhirnya bagaimana? Bagaimana kira-kira? Padinya habis. Kan ada istilah gagal panen, ngerti nggih? Gagal panen. Kenapa? Karena habis dimakan sama hama. Karena nggak ada yang membasmi hama itu. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Jadi amar ma'ruf ini harus ada, nahi mungkar juga harus ada. Dua-duanya kita berjalan. Ustadz, dai, ya, berkhutbah, berceramah, menyampaikan nasihat, harus ada. Harus. Nah, tapi yang nahi mungkar juga harus ada. Yang berani untuk nahi mungkar, yang berani untuk mengatakan kepada orang dolim, anta dolim, sampai nikah dolim. Harus ada yang seperti itu. Anda bayangkan kalau seandainya tidak ada yang mau nahi mungkar, semuanya amar ma'ruf, ceramah tok. Ya, kalau maaf ya, kalau cuma khutbah itu anak kecil mungkin bisa juga ya. Khutbah, bawa teks, baca, bisa. Nggih. Amar ma'ruf insyaallah banyak yang bisa. Nah, tapi yang mau nahi mungkar ini mana? Yang berani untuk nahi mungkar di mana hadirin?
Maka saya sering mengatakan begini, para jamaah, kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berani untuk nahi mungkar, ya kan? Berani nahi mungkar, berada di garis depan untuk nahi mungkar. Sampean yang ndak ikut-ikut itu jangan suka-suka menyalahkan. Wis gak melok malah ngelek-ngelekno. Iki opo ya? Mosok koyo ngono. Lu Anda ini jasanya apa? Mohon maaf lo ini ya. Apa yang sudah Anda berikan kepada Islam? Ya. Mereka ini ulama-ulama kita yang nahi mungkar luar biasa loh. Kadang keluarganya diteror, iya kan? Keluarganya diteror, beliaunya juga diteror karena nahi mungkar. Berani mengatakan gitu loh. Terus kita ini gak melok-melok, ngelekno tok ae. Iki opo iki? Ini keras ini. Ini radikal ini. Loh, siapa yang radikal itu? Anda sudah tidak bisa nahi mungkar, diam saja di rumah, melihat maksiat diam, melihat kemungkaran diam. Tetapi ketika ada saudara kita yang mau nahi mungkar, kita malah menjelek-jelekkan, ngelek-ngelekno. Ya. Mestinya bersyukur, alhamdulillah sudah ada nih saudara-saudara kita ini. Saya tidak mampu terus terang, saya tidak bisa nahi mungkar, tapi alhamdulillah sudah ada itu saudara saya. Begitu. Jangan malah dijelek-jelekkan. Ya. Terus terang ya para jamaah, kalau misalnya di kampung kita ada maksiat, ada kemungkaran, jelas ada perjudian, mungkin Anda tidak berani ngomong. Nggih napa nggih? Wis aku melok sing amar ma'ruf aibib jarene. Lho kan, ya itu tadi sudah saya bilang, kalau ceramah tok semuanya bisa. Khutbah Jumat semuanya bisa, pidato semuanya bisa. Tapi yang berani nahi mungkar datang ke tempat itu lalu melarang, apa iki kono judi, ngaleh, bubar. Nah, itu loh, mana orangnya? Siapa yang berani seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, kita syukuri, alhamdulillah. Wis sampean gak melok-melok, hanya bisa menjelek-jelekkan. Ya, ingat loh, dalam satu kampung, dalam satu wilayah, kalau sampai ada maksiat di situ dibiarkan, satu kampung dosa semua, hadirin. Nanti ditunjuk, konai, gak wis ojo, gak wani aku, konai, sini, ndak ini konai, nuding, tak berani, karena memang untuk nahi mungkar itu perlu nyali juga, hadirin. Engki pak, lu tak jawab, engki pak, lo engki, elek ngajar ngene tok gampang, semua bisa, mau kitab ro kabeh. Ini yang hadir ini bisa baca kitab semua ini. Ceramah gampang, usikum bitaqwallah ro kabeh. Tapi mana yang berani untuk datang ke tempat itu melarang maksiat, melarang kemungkaran? Mana? Gitu loh hadirin. Nah, kalau ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, ulama kita yang berani seperti itu, sampean dukung. Alhamdulillah, iya. Ini Masya Allah ini ya, berani. Masya Allah, berhasil. Akhirnya kampung kita bebas dari narkoba, kampung kita bebas dari perjudian, berkatnya mereka. Pertanyaannya, kenapa sih kok harus ada nahi mungkar? Ya kalau amar ma'ruf insya Allah semua bisa. Kenapa harus ada nahi mungkar? Itu untuk menyeimbangkan, hadirin, supaya seimbang. Ibarat dua sayap burung gitu ya. Ibarat dua sayap burung. Kalau yang dibuka cuma satu, tidak bisa ngeber. Paham gak? Tidak bisa cuma satu dok, ya tidak bisa terbang. Maka dua-duanya harus dibuka. Dua sayap harus dibuka, amar ma'ruf harus berjalan, nahi mungkar juga harus ditegakkan. Diceritakan dalam kitab Is'adur Rafiq, Syarah Sulamut Taufik. Ada satu kampung, ya, satu daerah, itu mereka banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kemungkaran, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat
Kata Allah Ta'ala, ini malaikat kamu hancurkan ya daerah itu, hancurkan itu, hancurkan. Turun malaikat. Malaikat ini kan rajo Pak, itu negeri Sadum, negerinya siapa? Kaum Lut itu ya, kaum Nabi Lut, maaf, yang berbuat sodomi laki sama laki itu loh, homoseksual ya, itu katanya dihancurkan, diangkat ke langit itu hanya dengan satu sayapnya malaikat saja itu. Jadi negeri Sadum itu kayak dikeruk dari bumi ini ya, dicongkel dari bumi, dinaikkan ke atas, lalu dibalik sama malaikat, disuntak, kemudian dihantamkan ke tanah, mati semuanya, binasa semuanya. Itu katanya cuma diambil dengan satu sayapnya malaikat. Saking besarnya malaikat gitu loh. Allah perintahkan satu malaikat, kamu datang ke tempat itu, hancurkan. Karena penduduknya maksiat, berbuat kemungkaran. Akhirnya turun malaikat, sudah siap ini mau menghancurkan. Nggak taunya di kampung itu ada orang soleh, punya gubuk kecil, andi musola tibi, punya musola sendiri, ibadah di situ, zikir kepada Allah di situ. Orang soleh, ahli ibadah. Begitu malaikat turun, duh, kalau saya hancurkan semua, kan kena juga orang yang soleh ini, yang ahli ibadah ini. Lapor lagi kepada Allah, naik lagi, ya Allah, mohon maaf. Kenapa? Enggak, saya itu sudah turun, apa kalau bahasanya sudah survei gitu ya. Tapi ternyata di sana ada orang solehnya, ya Allah. Berdesi orang soleh, orang bagus, ahli ibadah. Malah dia punya tempat musola sendiri. Apa jawaban Allah? Dengarkan semua ya, hadirin wal hadirat. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat, kamu jangan salah. Kalau kamu turun untuk mengazab penduduk itu, azab dulu orang soleh itu, pekade arwah. Arwah sini kok tasbih terus roh, pekade arwah. Itu yang kamu azab duluan. Baru nanti yang lainnya. Waduh, tambah bingung malaikat. Bukan malaikat tambah bingung, ini ya apa ini? Kok malah dia dulu yang suruh diazab? Yang suka muter tasbih roh, sejadah kedekan. Loh, malaikat kan nanya, apa sebabnya ya Allah? Kok dia dulu yang disuruh diazab ini, gimana ini? Apa jawaban Allah? Iya, fa inna wajhahu lam yatama'ar fiyya, yang artinya iya malaikat, azab dia duluan. Kenapa? Karena kalau ada maksiat depan matanya, dia tidak pernah marah. Pondo tasbih tok, pondo serban tok, koyok-koyok yang paling soleh di kampung itu. Tapi kalau dia lihat maksiat depan matanya, tidak pernah wajahnya memerah, tidak pernah dia marah. Sehingga orang kampung tambah maksiat, tidak ada yang menegur, tidak ada yang nahi mungkar. Jadi maksiat itu karena dia hanya sibuk dengan ibadahnya sendiri, tapi dia tidak pernah marah kalau Allah dimaksiati, hadirin. Maka turun malaikat, diazab orang itu duluan, baru yang lainnya. Paham gak? Paham nama boten? Saya nyekel tasbih paham apa enggak gak? Bukan saya merendahkan orang zikir, enggak. Tapi kita harus punya gitu loh. Ghirah, ada maksiat, jak terima. Begitu. Oh, kok di kampung saya ada maksiat, apa ini? Loh, kok di kampung saya ono apa iki? Kok aneh-aneh iki? Kok ada satu rumah mlebu lanang wedok, apa iki? Harus begitu. Sampeyan meneng tok. Tasbih ya neng-neng, areng-leng, tasbih tok cedogan. Oh, riya, pamer. Ya. Hati-hati loh. Ingat, saya tidak merendahkan orang zikir, tidak, tapi itulah ceritanya. Itulah kisahnya. Ketika ada di satu kampung orang baik, orang soleh, tapi nggak mau nahi mungkar,
tidak mau nahi mungkar, tidak mau melarang kemungkaran, akhirnya orang tambah berani maksiat kepada Allah. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Nah, lain halnya kalau kita berani begitu lihat, loh, iki apa iki? Kok kumpul-kumpul iki? Anu, boten Mbah, anu, gak, apa iki? Judi ta? Ngalih, ngawur ae. Ngalih, judi. Nah, gitu loh. Hei Pak Haji, dengar ya. Anda kan dianggap tokoh masyarakat nih sekarang, dihormati sama masyarakat, pergunakan itu baik-baik. Yang dipanggil tokoh masyarakat yang benar. Iya, harus berani. Waduh Beb, nanti saya cari perkara Beb, saya cari masalah. Memang dakwah itu memang cari masalah. Dakwah ilallah memang harus ada ujian seperti itu, hadirin. Paham nggak? Ya, kita ini takut. Kalau cuma amar ma'ruf tok yang jalan, tidak ada nahi mungkar, ya kayak tadi itu. Ya. Makanya tolonglah para jamaah, mungkin Anda ada yang Allah kasih jabatan ya, jadi pejabat atau jadi apa, pergunakan baik-baik jabatan itu. Mumpung Anda menjabat gitu loh. Kalau ada maksiat, bubarkan. Ada kemungkaran, bubarkan. Begitu. Bersuara. Hah? Warung-warung apa tuh ngono cetol-cetolan niku bubarno. Sampeyan menengah ae kadang malah teko dadakno anu pengin ro kaya apa cetole jarene. Lho wassalam harus ada ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini Al-Qur'an yang mengatakan, hadirin. Kudu bedah. Harus ada yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan. Harus ada yang amar ma'ruf, harus ada yang nahi mungkar. Membangun itu paling gampang. Membangun itu sulit, hadirin. Tapi menghancurkan itu yang paling gampang. Ini kita bangun rumah ya. Kita bangun rumah tingkat. Itu mungkin bangunnya sampai 6 bulan, 7 bulan. Kita bangun, kita tata, kita rapikan rumah kita tingkat 2, 7 bulan baru selesai. Saya mau tanya, kalau ingin merubuhkan pancora kabeh butuh berapa waktu kira-kira? Saya tanya, kalau kita ingin merobohkan kayak rumah mau direnovasi misalnya, dirobohkan semua butuh berapa waktu? Berapa? 1 jam? Masuk cukup 1 jam? 2 jam, 2 jam? Enggak, loh, ini saya tanya, misalnya mau dirobohkan berapa jam kira-kira? Oke 2 jam lah, anggap 2 jam pakai alat berat dulu ya, pakai apa namanya itu, bulldozer itu, langsung rubuh semua. 2 jam selesai, habis rubuh rata. Anda bangunnya 7 bulan, tapi dirobohkan dengan waktu 2 jam. Kita tidak mau Islam seperti itu. Kita tidak mau dakwah seperti itu. Kita sudah dakwah membina puluhan tahun, tapi robohnya hanya dengan 1 jam 2 jam. Insya Allah paham ya maksudnya ya. Artinya harus ada yang melarang, harus ada yang melarang, harus ada yang nahi mungkar gitu loh. Ojo, jangan ini bangunan ya, jangan dilubangi, jangan dirusak nanti ambruk. Harus ada yang begitu. Harus ada yang begitu. Pun, jadi singkat cerita, harus ada di antara kita yang berdakwah ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebab begini para jamaah, ada satu riwayat ya, ada satu hadis. Nanti itu akan datang sabda Rasulullah, pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka siapapun yang mendukung kezalimannya, ini kan mau pilkada nih sekarang ya, ingat saya bukan kampanye, bukan, mengingatkan saja. Kalau sampean tahu ini orang zalim, jak pele Pak, saya enggak sampean ya. Dan barang siapa yang membantu a'anahum fi dzulmihim, membantu kezaliman mereka, tahu bahwa ini
pemimpin yang tidak benar nih, terus sampai tetap mele, malah kita mendukungnya, kita bahkan jadi apa namanya, jadi juru kampanyenya misalnya, sampai dia jadi, maka akan bertambah kezalimannya. Apa sabda Rasulullah? Alastu minhu walaysa minni, atau kama qala, kata Nabi, orang itu bukan golonganku dan aku bukan golongan dia. Walam yarid alayyal haud, dan orang seperti itu yang suka membantu kezaliman, membantu pemimpin yang zalim, sabda Nabi, tidak akan pernah berjumpa denganku di telaga Kautsar. Artinya tak kira masuk surga. Sebab jaminan orang yang pernah minum dari telaga Kautsar pasti masuk surga. Kalau dia tidak minum telaga Kautsar, maka dia tidak masuk surga. Nah, nikah kudu ngate, Pak. Jangan malah membantu kezaliman, ya, karena duit sudah dikirim, ditransfer, sudah berubah. Mobil dikirim, belah. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, semuanya ada, semuanya terwujud sekarang ini. Ya. Makanya para jamaah, kalau ada di antara panjenengan ini yang punya doa mustajab, andi doa mustajab, pertama yang anda doakan adalah umaro, para pemimpin kita. Doakan, iya, karena dengan kebaikan para pemimpin, rakyat juga akan merasakan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau saya tidak keliru, itu mengatakan apa? Kalau aku tahu bahwa saya ini doa mustajab, punya doa mustajab, kalau saya tahu saya punya doa mustajab, yang pertama kali saya doakan adalah para pemimpin saya. Itu yang pertama kali saya doakan. Nah, itulah. Jadi doakan, nggih, sampeyan tungakno, ibu-ibu juga ya, doanya ibu-ibu ini mustajab. Ya, doakan para pemimpin kita ini. Doakan. Insyaallah kita dapat pemimpin yang baik, yang soleh. Amin. Insyaallah. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian Allah melanjutkan ayat, wala takunu kalladzina tafarraqu, sebaliknya janganlah anda menjadi seperti orang-orang yang suka bercerai-berai, wakhtalafu, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kebenaran kepada mereka. Sudah datang jelas ya, ayat-ayat Allah sudah jelas, peringatan para nabi sudah jelas, tetapi masih saja bercerai-berai, tidak mengikuti ayat-ayat tadi itu. Wa ulaika lahum adzabun azim, merekalah yang mendapatkan azab yang besar. Artinya jangan mokong.